Kemudian, apalagi yang ditentukan penggunaannya adalah kegiatan stunting ya. Nah, tapi stunting baik di Permendes maupun di PMK itu juga sama, tidak ada pagu minima. Jadi silakan nanti desa tinggal menganggarkan saja. Semakin besar desa menganggarkan terkait dengan masalah stunting, tentunya ini juga akan berdampak positif bagi desa itu sendiri. Jadi akan memberikan nilai plus ya, ataupun nilai tambah bagi desa dan akan mendapatkan salah satu nilai dari indikator kinerja pemerintah desa. Nah, kemudian juga sebelum kita memasukkan beberapa kegiatan juga kita harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hakim Channel ya. Hari ini Mimin akan menjelaskan terkait dengan bagaimana menyusun perencanaan penggunaan dana desa tahun 2024. Ya, sebelumnya, sebelum ke materi, untuk sebagai openingnya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, perlu diketahui dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya untuk dana desa tahun 2024 ini sudah ditetapkan melalui dua peraturan Menteri Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023. Yang mana pada penyaluran dana desa di tahun 2024 ini sedikit berbeda ya, karena juga ini diatur oleh dua aturan Kementerian Keuangan, yang mana untuk penyaluran pagu ini, karena di tahun 2024 ini itu ada pembeda ya, ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Tahun 2024 ini dibagi dua untuk penyalurannya, yaitu penyaluran untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya ataupun earmarking, dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu non earmarking. Oke, tidak banyak yang perlu disampaikan ataupun terlalu banyak berbasa-basi, kita langsung saja ke ke substansi pembahasan kita kali ini ya. Oke rekan-rekan semuanya, sebelum kita menghitung bagaimana proses ataupun besaran ajuan ataupun permohonan kita untuk penyaluran dana desa di tahap 1 ini, perlu rekan-rekan ketahui juga kita harus memahami ketentuan normatifnya ya, ketentuan dasarnya, yang mana bahwasanya penggunaan dana desa ini diatur sedemikian rupa baik itu oleh Permendes nomor 7, Permendes nomor 13 tahun 2023, kemudian sekarang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 dan 146 tahun 2023. Untuk penyaluran pagu yang ataupun anggaran yang tidak ditentukan penggunaannya, ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2023 di pasal 21, 22 dan 23 kalau tidak salah saya lihat. Di situ disebutkan bahwasannya untuk desa yang mandiri ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu sebesar 60% untuk pagu anggaran yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahap satunya, dan tahap duanya adalah 40% untuk kegiatan yang tidak ditentukan penggunaannya. Dan kemudian juga untuk di PMK 146 ini diatur untuk penyaluran dana desa yang ditentukan penggunaannya. Sama mekanismenya adalah 60% dan 40%. Nah, untuk desa yang non mandiri ataupun desa reguler itu penyalurannya itu dibalik menjadi 40% dan 60% di tahap duanya. Oke, rekan-rekan, sebelum kita memasukkan kegiatan ini, kita juga perlu tahu apa saja sih kegiatan yang istilahnya ditentukan penggunaannya dan kegiatan yang tidak ditentukan penggunaannya.
Berdasarkan di ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 di pasal 14 itu kan ada mekanisme penyalurannya, dan di pasal 15 kalau tidak salah saya lihat di situ disebutkan terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ditentukan penggunaannya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada, saya sudah siapkan sebuah contoh ya. Misalkan ada satu desa ini pagunya sebesar 1.401.653.000 rupiah ya. Nah, di sini saya sudah bikin sebuah simulasi. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ditentukan penggunaannya ya. Yang pertama yang ditentukan penggunaannya yaitu BLT dana desa. Di sini baik di Permendes maupun di PMK tidak disebutkan besarannya berapa gitu kan ya, minimalnya ataupun pagu minimalnya harus berapa desa menganggarkan. Nah, karena tidak ditentukan, di sini saya sudah bikin semua simulasi. Nah, misalkan di sini BLT 61.200.000 ya. Nah, ini. Kemudian apalagi yang ditentukan penggunaannya? Nah, yang ditentukan penggunaannya selain BLT adalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini adalah 20% paling sedikit dari pagu yang diterima oleh desa ya, 20% dari anggaran yang diterima oleh desa di tahun 2024. Nah, di sini ketahanan pangan 20%. Nah, ini adalah 20% dari 1.401.653.000 rupiah ini adalah besarnya 280.330.600 rupiah. Nah, kemudian apalagi yang ditentukan penggunaannya adalah kegiatan stunting ya. Nah, tapi stunting baik di Permendes maupun di PMK itu juga sama, tidak ada pagu minimal. Jadi silakan nanti desa tinggal menganggarkan saja. Semakin besar desa menganggarkan terkait dengan masalah stunting, tentunya ini juga akan berdampak positif bagi desa itu sendiri. Jadi akan memberikan nilai plus ya, ataupun nilai tambah bagi desa, dan akan mendapatkan salah satu nilai dari indikator kinerja pemerintah desa. Nah, kemudian juga sebelum kita memasukkan beberapa kegiatan ya, beberapa kegiatan juga kita harus perhatikan ketentuan lain. Misalkan di sini ada operasional desa, itu adalah paling banyak 3% ya. 3% dari pagu yang diterima, 3%. Nah, 3%-nya itu adalah 42.049.590 rupiah, dan ini desa menganggarkan operasional desa ini 42.049.000 rupiah. Jadi ini menganggarkan hanya 42.049.000 rupiah ya. Nah, sedangkan maksimalnya adalah 42.049.590. Jadi ini kurang dari 3% ya. Masih ada sisa 590 rupiah. Kemudian juga ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan semuanya adalah terkait dengan rehab kantor desa. Nah, ini rehab kantor desa kan ini maksimalnya 10%. Nah, ini juga sama, desa tidak menganggarkan maksimal. Nah, ya, masih ada sisa 300 rupiah. Jadi sudah memenuhi syarat. Oke rekan-rekan, kita langsung saja ya, kita percepat saja. Nah, di sini kita harus juga bisa memilah mana saja kegiatan yang sifatnya air marking dan non air marking, ataupun yang ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya. Misalkan ini adalah bukan yang ditandai, berarti ini 3 operasional desa. Kita pindahkan dulu ya. Di sini ya, operasional desa, kemudian SDGs, ini tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian ada rehab kantor desa ya.
rehab kantor desa juga sama, ini tidak ditentukan penggunaannya. Oke. Nah, kita jangan salah memasukkan anggaran. Di sini ada 1, 2, 3 yang tidak ditentukan penggunaannya. Oke. Nah, ini juga akan berdampak pada tagging yang rekan-rekan input di aplikasi Siskuda. Kita masukkan angkanya di sini, ya. Nah, kemudian kita lihat yang kegiatan berikutnya, ini posyandu. Ya, ini masuk di bidang 2 ya. PMT, setiap kader, PAUD, guru ngaji, ya, ini pembangunan PAUD ya. Ini masuk di bidang 2 ya. Di bidang 2. Masukkan saja di sini. Kita tambah saja. Oke, kita tambah saja ya. Oke, ini kita lihat apakah posyandu PMT insentif kader ini masuk ke apa ya yang namanya kegiatan yang ditentukan penggunaannya ya. Ini pembangunan posyandu, PMT, kemudian insentif kader, kemudian ini pembangunan PAUD. Ini sebetulnya masuk ke maaf untuk pembangunan posyandu dan PMT ini dan PAUD ini lebih kepada kegiatan yang merupakan penggunaannya ditentukan. Nah, ini kita masukkan yang R marking ya. Kita masukkan yang pembangunan posyandu, kemudian insentif kader ya, dan PAUD ini ditentukan penggunaannya. Kita pindahkan ya. Oke. Kita pindahkan, dan juga ada yang guru PAUD nih. Guru PAUD juga ini sama. Oh, bukan, mohon maaf, ini bukan guru PAUD tapi pembangunan PAUD ya. Pembangunan PAUD masuk kepada kegiatan yang ditentukan penggunaan jalan taggingnya ini adalah stunting ya. Kemudian yang guru ngaji ini bukan yang ditentukan penggunaannya ya. Kita masukkan. Nah, kemudian ada kegiatan sosialisasi TBC juga. Ini subbidang kesehatan ya, sosialisasi TBC. Dan ini bukan kegiatan yang ditentukan penggunaannya. Oke. Kita masukkan, kemudian ada jalan desa, jalan jembatan desa, kemudian jalan usaha tani. Ya, ini kita masukkan juga. Ini masuk di bidang 2 ya, di bidang 2 ini juga sama, tetap masih bidang 2 ya. Rabat beton jalan desa ini adalah yang tidak ditentukan penggunaannya, jadi kita masukkan di sini yang ke pagu yang non R marking. Kemudian juga ini ada jembatan ya, ini juga bukan yang ditentukan ya. Kemudian ada saluran drainase ya. Oke, kemudian jalan usaha tani ini adalah bagian dari yang ditentukan penggunaannya karena ini masuk kepada ketahanan pangan ya. Ya. Ini saya bikin sebuah kontrol ya. Sebuah kontrolnya. Kemudian kita lihat kegiatan yang lain. Ini ada yang kompetisi olahraga nih ya. Kompetisi olahraga. Nah, ini masuk di bidang 3 ya. Maaf ya. Kompetisi olahraga masuk di sini, pagunya 32.500 ya. Bagian dari yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian ada PHBI. Nah, boleh ya PHBI ya. Kemudian berapa pagunya si PHBI ini? 12 juta ya. PHBI 12 juta. Kemudian kita lihat di sini sebetulnya masih ada yang masuk di bidang 2 ya. Di sini ada 3, ada website desa, BP, dan banner. Ini masuk di subbidang
komunikasi dan informasi. Nah, kita tambahkan dulu ya. Di sini 3 ya. 2, 3. Kita pindahkan website desa, kemudian WIPI dan banner ya. Ini masuk ke subbidang komunikasi informasi. Ya. Oke, kita pindahkan pagunya. Nah, kemudian ini sisanya adalah bidang 4 ya. Ini ada pembuangan sapi, pembuangan lumbu, kemudian poktan ya, ataupun pelatihan poktan, kelompok tani ya, kelompok tani kita masukkan di sini. Nah, oke, angkanya kita masukkan. Nah, ini adalah pagu yang ditentukan penggunaannya, kegiatan yang ditentukan ke penggunaannya. Kemudian selain itu ya, ada lagi pelatihan UMKM dan pemberdayaan perempuan ya. Kita masukkan di bidang 4. Pagunya adalah 8 juta dan 7 juta ya. Ini adalah kegiatan yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian terakhir ada BLT ya, ini BLT desa 61.200 ya, BLT desa. Nah, ini karena masih ditentukan penggunaannya. Nah, kemudian ini berikutnya kita lihat ya, jumlah dari beberapa kegiatan ini sudah terjumlah apa belum ya? Oh ya, ini kayaknya belum. Oke. Nah, berarti ini sudah kontrolnya ini ya. Saya bikin kontrol biar untuk mengontrol berapa sih kegiatan yang kita anggarkan sudah sesuai dengan pagunya atau belum ya. Nah, ini berarti sudah sesuai ya. Pagunya itu 1.401.653.000 dan ini tidak ada selisih dari jumlah ini, semuanya sama dengan pagu yang akan diterima oleh desa. Dan kita perlu perhatikan di sini ternyata jumlah kegiatan ataupun pagu yang akan dilaksanakan oleh desa di tahun 2024 ini lebih besar kegiatan yang tidak ditentukan penggunaannya daripada yang ditentukan penggunaannya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk mengontrol ya, untuk mengontrol pengajuan untuk yang tahap 1 ya, yang tahap 1 ini. Karena ini pengajuannya berbeda, ada 2 pengajuan, ada pengajuan ya pagu yang ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan. Patokannya adalah untuk yang tahap 1 itu berarti yang pagu ditentukan penggunaannya itu adalah sebesar Rp364.548.360. Berarti harus segini ya, dan ini yang tidak ditentukan penggunaannya adalah Rp476.443. Nah, dan kalau yang kegiatan yang lain itu sebetulnya gampang ya. Nah, kalau yang perlu kita perhatikan itu adalah untuk kegiatan yang kegiatan PLTDD ya, karena di sini jangan sampai ada yang menggantung ya. Misalkan ini kan totalnya kalau nggak salah itu adalah 17 KPM. Misalkan yang 15 KPM itu dia mendapatkan 6 bulan, tapi yang sisanya yang 2 KPM lagi itu hanya mendapatkan hanya 5 bulan. Nah, itu jangan sampai seperti itu, nanti dikhawatirkan akan terjadi gejolak ataupun dinamika ya, takutnya ada konflik horizontal ya, seolah-olah ada hal-hal yang sifatnya subjektif gitu kan. Nah, misalkan ini kita pastikan saja ini untuk BLT untuk pembayaran selama 6 bulan ya, 6 bulan berarti ini ada 61.200, berarti untuk 6 bulannya adalah 30.600. Mohon maaf bukan di situ. Nah,
Nah, di sini ya, 30.600.000 rupiah. Oke, ini biar kelihatan ya. Biar kelihatan angka nolnya. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan untuk yang operasional ini sangat-sangat dibutuhkan selama untuk 6 bulan ke depan. Misalnya kita ambil 30 juta aja ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Nah, 30 juta, kemudian ini SDGs. SDGs kita jangan dibagi dua ya untuk ini. Kalau sekiranya dia bisa dilaksanakan di tahap 1 ya, kita laksanakan di tahap 1 saja. Untuk SDGs kita selesaikan saja ya, karena ini akan digunakan laporannya adalah untuk apa ya? Untuk menentukan IDM desa yang maksimal di input itu adalah di bulan Juni ya. Nah, kita selesaikan. Dan untuk kantor desa ini terserah dari pemerintah desa apakah untuk diselesaikan di tahap 1 atau mau di tahap 2 gitu kan ya. 141.165.000. Nah, ini diselesaikan di tahap 1 saja. Kemudian juga sama untuk posyandu. Ini mau seperti apa ya? Untuk posyandunya kita misalkan posyandunya 137.500.000 ya. Nah, kita selesaikan saja. Nah, untuk PMT-nya ya kita misalkan 20 juta saja. Oke, kemudian untuk insentif kader ya, ini juga sama, 21 saja, kita bagi dua saja. Kemudian untuk buruh PAUD ya, ini kan juga mendekati Idul Fitri ya, 2.800.000 ya. Kemudian untuk buruh ngaji ini 3 juta. Oke, oh iya, saya mohon maaf. Ini kantor desa juga bukan ya, bukan yang ditentukan. Berarti ini ke sini ya, mohon maaf, 30 juta ya. Nah, ini ya 30 juta, ini 0, kemudian ini juga sama, tidak ditentukan penggunaannya, 21.750.000. Kemudian ini juga sama, 140.165 ya. Nah, ini kita bikin 0. Oke. Ini baru ada 211 ya. Nah, kita bikin ini rumusnya. Masih ada 152 juta lagi ya. Nah, ada 152 juta lagi ya yang harus kita masukkan dalam perencanaan untuk di pencairan yang tahap 1 ya. Posyandu, PMT, kader, dan guru PAUD ini masuk yang kegiatan yang ditentukan penggunaannya. Ini guru ngaji kita masukkan 3 juta ya. Kemudian ada ini pembangunan PAUD, ini terserah mau di tahap 1 atau mau di tahap 2 ya. Kita masukkan juga ini yang pembangunan jalan usaha tani, misalkan 130 juta ya. Nah, ada 22 juta lagi. Ini mau apa ya, misalkan pelatihan Poktan 8 juta 380.600 ya. Ada 14 juta 267.760 lagi ya yang harus masuk di dalam perencanaan ya. Oke, kita cari yang setidaknya meskipun kita dimasukkan angka keriting, itu bukan dalam artian gini ya, kita harus menyerap juga dengan angka keritingnya, karena juga nanti desa ada proses pengadaan barang dan jasa ya.
kita masukkan di sini saja ya, langsung saja untuk pembangunan jalan usaha tani kita masukkan saja 14144 267 760 ya. Nah, ini berarti masih ada sisa ya kalau 144. Nah, berarti pengajuan yang tahap pertama yang pagu yang ditandai ini sudah selesai sebesar 60%. Begitupun juga yang tidak ditandai ataupun yang tidak ditentukan penggunaannya, kita tinggal masukkan saja ya. Nah, oke. Kemudian jalan ya, ini kita masukkan, masih ada sisa berapa ini? 198. Nah, jalan kita masukkan saja ini 180 ya, 180 juta. Masih ada 98 juta lagi ya. Ini ada pembangunan drainase ya, 47.500.000. Kemudian kita cari kegiatan lain yang sekiranya akan segera dilaksanakan ya. Silakan dilaksanakan, misalkan mendekati bulan-bulan ini ya, biasanya Agustus ya. Kemudian juga WIPI ini kita masukkan saja kebutuhannya. Kemudian juga banner kita masukkan 1.500.000 saja ya. Oke, ini ada 45.428 lagi ya, 45.428 lagi. Kita cari kegiatan yang lain, misalkan untuk jembatan desa kita laksanakan secara 2 tahap, 45, 428, 440 ya. Nah, 45, 428, 440. Berarti ini sudah selesai ya. Jadi pagu dari besaran pencairan, besaran pencairan dari pagu yang ditandai sebesar 60%. Dari pagu yang ditandai ini ada 607.580.600. 60%-nya adalah 364.548.360 rupiah. Begitupun juga yang tidak ditandai ya. Besaran penyaluran di tahap 1 yang pagu yang tidak ditandai itu adalah 476.443.440 ya. Itu mungkin rekan-rekan. Begitupun juga yang nanti yang tidak ditandai kita tinggal atur saja. Yang penting ini tidak melebihi apa yang sudah ditentukan ya, karena nanti secara otomatis angka-angka ini akan terhitung di dalam aplikasi OnSpan ataupun Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan gaur keuangan, sekretaris desa ataupun pemerintah desa pada umumnya dalam merencanakan penggunaan dana desa untuk yang tahap pertama, yaitu sebesar 60% dari pagu yang ditandai maupun yang tidak ditandai penggunaannya gitu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, dan mudah-mudahan juga rekan-rekan tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.